penataran yang menghabiskan biaya miliaran itu, melahirkan pejabat-pejabat korup. Hukum Boyle, atas neken paling bawah gepeng. Ya kita nih rakyat kecil, emang nasibnya gepeng-gepeng terus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari 5 penyebab bencana ini kita ambil kesimpulan untuk sebuah renungan dan introspeksi kita bersama. Pertama, mengingkari janji, padahal janji itu yang lebih tinggi nilainya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik wakil-wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin-pemimpin rakyat di dalam kabinet, apabila memangku suatu jabatan, selalu mereka mengawali dengan sumpah, dan sumpah itu dimulai dengan demi Allah. Sadarkah kita pada saat itu kita ucapkan bahwa kita sudah mempertaruhkan Allah untuk jabatan yang kita pegang? Kita sudah mempertaruhkan nama Allah untuk posisi yang dipercayakan kepada kita. Sadarkah kita bahwa menyia-nyiakan itu satu dosa yang sangat besar, yang tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada rakyat yang kita wakili, kepada rakyat yang kita pimpin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang memilukan dan memalukan. PHK terjadi di mana-mana. Pengangguran meningkat, harga-harga membumbung tinggi, daya beli rakyat semakin lemah. Sementara di bidang politik, kejadian-kejadian memberikan indikasi bahwa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dewasa ini tengah berada dalam ujian yang berat. Pada jumpa kita kali ini, tanpa bermaksud untuk mencari kambing hitam dari bencana yang kita hadapi, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin, ada 5 perkara yang dapat menimbulkan 5 macam bencana. Mari kita renungi hadis ini satu demi satu sebagai bahan introspeksi buat kita semua dalam menghadapi bencana yang tengah berlaku sekarang ini. Yang pertama, manaqasa qaumul ahda illa sullita alaihim aduwwuhum. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janjinya, maka mereka pun akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sederhana saja nampak kalimat dalam hadis ini. Apabila orang sudah mengingkari janji, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Dan musuh kita yang paling utama saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengingkari janji kita sendiri. Di saat awal-awal berdirinya Orde Baru, kita pernah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita berjanji bahwa kita akan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu semua pada permulaannya. Waktu demi waktu berjalan, kita lupa dengan janji yang kita ucapkan itu. Ketuhanan yang Maha Esa kita ucapkan, tapi kesetanan yang luar biasa yang kita lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita dengungkan, tetapi kemanusiaan zalim dan biadab yang kita praktekkan. Sederhana saja saudara, hampir setiap pejabat pada posisi-posisi kunci, di awal-awal ia memangku jabatan itu, biasanya ia mengucapkan sumpah dengan lafaz demi Allah, bahwa dalam melaksanakan jabatan ini saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Itu pada permulaannya. Lama-lama rupanya hadiah itu asik juga, mulai diterima.
Lama-lama dirasa kurang, mulai menagih. Dan akhirnya terjadilah praktek yang disebut suap menyuap, semir menyemir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah menjadi kenyataan, bagaimana kita mau menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah bahwa kita merasa mewakili rakyat untuk menikmati harta dan kekayaan negara, sehingga rakyat banyak tidak bisa ikut menikmatinya. Menumpuklah harta itu sehingga terjadilah pepatah, gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Kita ingkar dengan janji yang kita ucapkan di awal-awal kita bergerak. Kita ingkar dengan janji pada saat kita mengatakannya dengan menyebut nama Allah, dengan mempertaruhkan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya jabatan pun mengalami tender. Sudah menjadi rahasia umum. Orang mau jadi lurah mesti mengeluarkan uang. Mau jadi camat mesti mengeluarkan uang. Mau jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur, itu ada pasarannya. Secara logika, kalau orang memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran, modal pasti pulang, modal pasti kembali. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali, bagaimana modal bisa pulang. Kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat? Itu nomor 18. Kemudian kalau ada proyek-proyek besar, pertanyaannya ialah bukan apakah proyek ini bermanfaat bagi rakyat, apakah proyek ini layak untuk diteruskan, tetapi yang jadi pertanyaan paling utama ialah bagian saya berapa duit dari proyek ini. Kita bisa lihat proyek, mega proyek lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, triliunan rupiah, dan proyek itu gagal. SD Impres bulan ini diresmikan, bulan depan retak. Jembatan-jembatan bulan ini gunting pita, bulan depan runtuh. Kita ingkar dengan janji. Kita berkata kita bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi kita tidak pernah mengenal rakyat itu. Apabila suatu kaum sudah mulai mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Akibatnya tersusunlah barisan-barisan sakit hati yang makin lama makin menjadi bola salju, menggelinding membesar, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ini penyebab bencana yang pertama. Kita tidak konsekuen. Tadinya kita dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi. Pada waktu kita belum mendapat kesempatan. Setelah kita naik punya kesempatan, rupanya korupsi enak juga dirasa. Terjadi pergeseran nilai, orang luntur, kehilangan idealisme awal. Lalu untuk menghibur diri, menutup kesalahan, kita gunakanlah pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak, bahwa kita harus mikul dhuwur mendem jero. Itu semua cuma sebagai dalih agar kesalahan kita tidak dibicarakan orang lain. Padahal kita sendiri yang mengingkari janji. Kita yang keluar dari komitmen awal kita. Kita berjanji melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan murni dan konsekuen. Kita berjanji untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Namun dalam kenyataannya itu tidak kita laksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kita bergeser, kita mengalami proses degradasi, peluncuran nilai.
dan akhirnya terbentuklah barisan-barisan sakit hati yang semakin lama semakin membesar itu. Kita harus introspeksi. Memang kalau zaman sedang susah, biasanya kambing hitam laris, tukang kompor gentayangan. Itu dari dulu selalu mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita tidak bicara siapa yang salah, kita bicara sistem. Dan sistem itu bisa mengena siapa saja. Kalau orang sudah mulai mengingkari janji, bergeser dari komitmen awal, itu sudah mulai ia mengalami proses peluncuran, proses degradasi. Ini penyebab yang pertama. Kita tidak lagi konsekuen bahwa bumi, air, sumber daya alam adalah milik negara, dikuasai oleh negara, digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata rakyat yang makmur itu tidak merupakan gambaran yang menyeluruh dari rakyat kita. Undang-undang dasar kita menganut ekonomi kekeluargaan, tapi yang kita praktekkan adalah ekonomi keluarga. Kalau bukan keluarga nggak dapat proyek. Kalau bukan keluarga nggak dapat macam-macam. Kekeluargaan kita rubah menjadi keluarga. Timbullah penyakit nepotisme. Kita bergeser, kita ingkari janji, dan kita anggap kita atasnamakan rakyat. Rakyat cuma sekedar jadi adres, rakyat cuma sekedar jadi alamat, tetapi kehidupan mereka tidak banyak berubah dan tidak banyak terangkat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang pertama, penyebab bencana yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa ma hakamu bighairi ma anzalallah. Apabila hukum yang diterapkan sudah tidak lagi bersumber dari hukum Allah, illa fasha fihimul faqru, maka akan bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Ini artinya apa? Apabila hukum tinggal sebuah stempel, apabila hukum sudah diatur menurut kepentingan, apabila hukum sudah tidak lagi ditegakkan secara adil, maka kemiskinan merambah di mana-mana. Hukum diatur menurut selera orang yang sedang berkuasa, maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Hukum dalam kenyataan hidup berlaku seperti pisau. Pisau itu kan saudara lihat, yang namanya pisau dimanapun itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Kalau hukum itu, kalau untuk rakyat, hukum itu tajam bukan main, cepat sekali dilaksanakan. Tapi giliran menengah ke atas, yang gedean dikit berbuat salah, hukum tumpul. Hukum pura-pura tidak dengar. Akibatnya terluka rasa keadilan rakyat. Satu kasus rakyat diam, dua kasus rakyat diam, tiga kasus rakyat diam. Kasus terakumulasi di hati rakyat. Luka rasa keadilan, dan itu menjadi sumber bencana. Penjarahan, kita tidak setuju itu. Tapi kita harus melihat kausalnya. Itu kan tidak berdiri sendiri. Itu kan karena terlukanya rasa keadilan rakyat, melihat kesempatan ini tidak merata. Kalau rakyat ini yang ngajukan kredit ke bank, walaupun jumlahnya cuma jutaan, ratusan ribu, susahnya 17 setan. Tapi ada orang-orang tertentu yang agunannya palsu, jaminannya palsu, bawa kata belece, bukan cuma miliaran, triliunan kredit bisa keluar. Terluka rasa keadilan, hilangnya kesempatan. Rakyat cuma dapat kesempitan, jarang dapat kesempatan. Dari lukanya rasa keadilan ini, memang ya entah lipstik, entah basa-basi, dibentuklah tim ini, dibentuklah badan pengawas ini, dibentuklah tim ini. Kalau membentur tahu, hancur tahu. Tapi kalau tim yang dibentuk membentur karang, bukan karangnya yang hancur biasanya, timnya yang bubar. Kenapa? Yang dibentur batu karang yang sangat keras. Kita main-main dengan hukum.
Kita tidak konsekuen dengan hukum. Luka rasa keadilan dan itu terakumulasi. Edi Tamsil, rakyat tahu, terakumulasi. Menguap begitu saja. Kasus-kasus lain rakyat tahu, menguap begitu saja. Ketidakadilan terakumulasi, mengendap di hati rakyat, menunggu ledakan. Pada saat sumbu meledak, rakyat tidak bisa dibendung lagi. Oke, kita tidak setuju dengan penjarahan, tapi jangan melihat itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kenapa itu terjadi? Kausalnya kenapa? Oke, kita tidak setuju memang, tapi yang dijarah oleh rakyat kan memang cuma untuk perut. Yang dijarahkan beras, yang dijarahkan televisi, yang dijarahkan kulkas yang masih bisa dihitung, yang memang real untuk kebutuhan rakyat. Penjara-penjara berdasi kepala botak yang menguras uang rakyat habis-habisan, enak saja melenggang dalam kehidupan ini. Makin terluka rasa keadilan rakyat. Apabila hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, fasyafihimul fakru, bertebaranlah kemiskinan. Aneh, memalukan, memilukan. Sebuah negara agraris yang katanya pulaunya hijau royo-royo, Gemari Palau Jenawi Toto Tentem Kertora Harjo, yang tahun 93 pernah mendapat penghargaan dari FAO, Badan Pangan Sedunia, sebagai negara yang berhasil dalam swasembada pangan. Sekarang ini kita terpaksa betul beli beras dari Vietnam, beli beras ke Kamboja, beli kedelai dari Kamboja. Kenapa? Lahan sawah kita habis ditanami pabrik. Teknologi kita, teknologi loncatan yang non-applied, tidak terpakai oleh kita. Lantas lahan yang tidak bisa kita tanami, kita paksakan lahan-lahan gambut menjadi tanah pertanian yang subur dengan biaya triliunan, dan kita gagal. Kita cari jarum dan kapak hilang. Kita mau jadi negara industri dengan loncatan teknologi yang maju, kita lupakan pola pijak kita sebagai negara agraris, dan akhirnya kita kecolongan. Lihatlah dewasa ini. Rakyat kita antri sembako di mana-mana. Di sebuah negara agraris. Ketidakadilan melahirkan kemiskinan. Kemiskinan moral dan kemiskinan material. Kemiskinan moral, rakyat nggak percaya lagi sama pejabat. Rakyat mengalami krisis figur. Orang, alah lu ngomong dah sama ember. Penataran yang menghabiskan biaya miliaran itu melahirkan pejabat-pejabat korup. Pengawasan yang menghabiskan biaya miliaran itu ternyata impoten, mandul. Kemiskinan moral. Jujur saya berkata, saudara-saudara, setelah pintu reformasi dibuka, itu yang masuk memang macam-macam. Ada yang memang punya tujuan murni, konsekuen dan punya konsep. Ada yang nunggu di tikungan, begitu mobil lewat nyamber pintu, berangkat ikut reformasi. Ada yang memanfaatkan momentum, mumpung, untuk nyampein unek-unek, ngerti nggak, pokoknya ngomong. Sehingga keadaan semakin rancu, kebingungan semakin menjadi-jadi, masalah yang paling urgen tidak terselesaikan. Sekarang ini orang berpikir mendingan jadi pala ular daripada jadi buntut macan. Buntut macan memang hebat macan, tapi kalau buntutnya cuma ugel-ugel di belakang buat apa? Mendingan jadi pala ular, kecil juga nyaplok. Artinya, ya biar kecil juga kalau punya partai kan gagah. Lalu rame-rame bikin partai kayak bikin arisan. Orang makin mengalami dislokasi. Semua mau jadi pahlawan, semua mau nomor satu, semua ngomong.
Iya kalau bidangnya, kalau bukan makin rancu. Marilah lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk tahu diri. Biarkan politisi ngomong politik, biarkan ekonom menata ekonomi, biarkan praktisi bicara soal hukum, biarkan rakyat munajat, istighfar, mohon pertolongan Allah. Tahu diri kita. Kalau memang ayam, kukuruyuk aja dah. Kalau memang kucing, ayo ngeong. Kalau kambing, silahkan ngembe. Udah tahu ayam, ngeong bunyinya. Suaranya palas, orang nggak ngerti, bingung, makin menjadi-jadi. Ibarat kesebelasan sepak bola bangsa kita sekarang ini, rame-rame mau bikin gol, kiper ikut nyerang sekarang. Memilukan dan bahkan memalukan. Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihimul fakru. Kalau hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Coba sekarang ini, yang punya duit bingung, apalagi yang kagak punya duit. Yang pengusaha gede ngeluh, apalagi yang pengusaha pas-pasan. Yang kagak punya beras, yang punya beras saja masih bingung, apalagi yang nggak punya beras. Ini sudah demikian merata. Dulu kita kagum mendengar konglomerat kelas buadah, kelas-kelas yang seakan-akan cuma ada dalam khayalan mereka, punya kekayaan miliaran dolar, triliunan. Sudahlah, seolah-olah nggak terjangkau sama kita. Weh, ternyata yang gede-gede itu juga gede utangnya. Dan rontok satu demi satu. Ternyata rakyat selama ini cuma dialamatkan, cuma dijadikan adres. Rakyat yang tidak banyak ngerti persoalan ini harus menanggung hidup ini begini berat, harus menanggung beban hidup ini begini tinggi. Daya beli semakin lemah, semakin terpuruk dan terpuruk, sedang keadaan belum juga banyak berubah. Yang hutang sama luar negeri itu kan bukan rakyat kecil, Ciano. Yang banyak nyimpen dolar juga kan Ciano. Rakyat kecil bocah kampung mah jangankan nyimpen dolar, ngelihat juga tumben. Kemana kita mesti bercermin? Sekali lagi saya mengatakan, maaf, kita tidak bermaksud mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita bicara sistem, kita bicara keadaan. Beginilah yang dikatakan Nabi, penyebab timbulnya bencana, hukum yang ditegakkan tidak lagi berorientasi kepada keadilan, tapi berorientasi kepada kepentingan. Akhirnya bentuk hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cuma buat rakyat kecil, tetapi kelompok menengah ke atas kadang-kadang kebal dari perlakuan hukum. Maka bertebaranlah kemiskinan. Iya, kemiskinan moral berupa lukanya rasa keadilan. Kalau rasa keadilan terluka, orang kan nunggu kesempatan, saudara. Iya, dia nggak bisa ngomong, iya dia nggak sanggup action, iya dia nggak bisa tunjuk rasa, tapi hatinya kan, kapan ada kesempatan, kapan ada waktu, tunggu. Hatinya mesti begitu. Sehingga begitu ada kesempatan, terjadilah hal-hal yang tidak terhindarkan. Dan itu ekses, bukan reformasi. Jangan seperti sebuah dialog saya dengan seorang abang beca. Saya bertanya, bang, ya, abang tahu nggak reformasi? Tahu. Ustaz, apa? Pembakaran. Terus penjarahan. Lalu perkosaan. Itu reformasi. Itu yang saya lihat. Nah, itu yang dia lihat. Saya tentu tidak menyalahkan abang beca kita, karena memang itu yang dia lihat dan sejauh itu wawasannya. Tapi ini indikasi bahwa banyak rakyat kita yang belum bisa menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Padahal kebebasan tanpa tanggung jawab tirani.
Sebuah contoh gampang-gampangan. Saya beli radio, saya setel di kamar saya, lalu saya bilang, ini radio gue. Yang beli gue, pakai duit gue setel di kamar gue, sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu kata saya. Tetapi tetangga saya sebelah rumah kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue. Kenapa suara radio lu nyampe kemari? Artinya apa ini? Kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab kembali akan melahirkan tirani, kembali akan melahirkan pemaksaan kehendak. Dan itu lagi-lagi bukan demokrasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini penyakit yang kedua, lukanya rasa keadilan, terutama di kalangan rakyat kecil. Itu mengendap menjadi akumulasi dan menunggu giliran kapan bisa dimuntahkan. Dengan kata lain, rakyatnya udah banyak banget makan yang perutnya jadi enak, nyelam. Kapan nunggu muntahnya? Udah begini banyak akumulasi yang mereka pendam di perut ini, sehingga ketika terjadi kesempatan itu sudah tidak terkendalikan lagi. Kita out of control. Saya tidak mentolerir sikap-sikap kekerasan. Bahkan saya lebih cenderung bahwa kalau di rumah kita banyak tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Bahwa ada korupsi, iya. Ada kolusi, memang. Ada nepotisme, tentu. Tetapi tikusnya saja racuni. Jangan rumah dibakar. Masa mau ngusir tikus bakar rumah? Tikusnya lari, tikusnya selamat, rumahnya ewes-ewes. Tikus selamat, rumah nggak punya. Masalah nggak terselesaikan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Kita sepakat ini negara hukum, dan di hadapan hukum semua manusia itu sama. Itu prinsip yang diajarkan Allah. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum sudah pandang bulu, itu jelas yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, introspeksi. Mari kita bercermin bagaimana perjalanan hukum selama ini. Kalau introspeksi ini kita temukan, lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan menggunakan tak ada gading yang tak retak, mikul duwur mendem jero untuk menutup-nutupi kesalahan orang. Padahal kesalahan itu sedemikian besar. Padahal rakyat kita tiap hari antri sembako. Ada yang sehari sekali makan, ada yang makan sudah bercampur tiwul, ada yang nasi sudah dicampur pisang, balik jadi orok lagi. Macam-macam upaya rakyat untuk menangsal perut ini. Lalu rakyat ditenang-tenangkan, lebih baik puasa Senin Kemis sambil menghadapi krisis ekonomi. Kenapa rakyat yang disuruh puasa? Kenapa bukan pejabatnya yang puasa lebih dulu untuk kemakmuran rakyat? Kalau rakyat yang memang perutnya udah gepeng disuruh puasa, makin krempeng perutnya. Artinya pejabat harus punya sense of politik. Ya, tidak, puasa itu kan tidak cuma Senin Kemis saja. Puasa itu puasa perasaan, puasa menghargai perasaan yang sedang kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bagaimana rakyat yang tengah antri sembako melihat pejabatnya lewat dengan mobil yang harganya sampai 1 miliar. Oh, inilah pemimpin saya. Luka lagi rasa keadilannya.
Kita tidak tenggang rasa. Puasa dalam artian itu pun akan menolong menegakkan semangat kebersamaan, membentuk semangat kebersamaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala zaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela, maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Begitu murah arti sebuah kehidupan. Penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koleksi, koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya, dikit namanya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenallah mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Iya itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati. Karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pinter tapi orang taat. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemur. Kumaha juragan wae ayeuna mah. Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atasnya. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu. Mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa.
Lah muter balik lagi. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional? Padahal yang nyanyi cuma segelintir orang. Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea? Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karir. Bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Usahanya maju, dipukul, hancur, tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau nafsu yang sudah mengatur itu semua, maka kekejian pun merajalela. Orang sudah pakai teori mafia, yang kuat dia yang menang, yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah silakan minggir di sudut-sudut kehidupan. Kalau kekejian seperti ini merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Banyak orang mati karirnya, banyak orang mati usahanya, banyak orang mati imajinasinya. Sekarang ini dalam dunia seni, yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Seniman itu kan dilahirkan. Lain seniman, lain karyawan seni. Sekarang yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Mati karir, mati imajinasi, mati improvisasi. Sehingga kehidupan persis sinetron. Sinetron itu yang kita lihat rumah mewah, yang kita lihat rumah bagus. Gak pernah kita lihat di sinetron kita ini rakyat antri sembako. Kita dijejali hal-hal yang indah, yang wah, yang membuat kita tenggelam dalam gaya hidup instan, tenggelam dalam gaya hidup wah. Kita lupa dengan realitas keseharian di tengah-tengah masyarakat kita. Lahirlah kelompok-kelompok selebritis, dibesarkan oleh berbagai media. Selebritis pilek aja masuk koran, pilek. Rakyat yang pingsan antri beras nggak masuk koran. Rakyat yang semaput antri minyak nggak masuk koran. Selebritis panok masuk koran. Kita besarkan hal-hal kecil, kita kecilkan hal-hal besar. Kenapa? Kita mengejar oplak, kita profit oriented, tidak lagi berorientasi kepada realitas hidup yang kita hadapi ini. Kalau kekejian sudah merajalela, kata Nabi, maka maut bertebaran di mana-mana. Maut dalam artian maut, coba lihat sekarang begitu murah nyawa. Karena 1000 perak orang mau nusuk bunuh. Karena beras seliter orang khilaf. Begitu murah kehidupan. Tapi kekejian dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekejian dalam bentuk itu mematikan karir, mematikan bisnis, mematikan imajinasi, mematikan kreativitas. Itu juga maut dalam bentuk lain akibat kekejaman lain. Ini penyebab yang ketiga. Yang keempat,
penyebab bencana menurut baginda Rasul, wala tukhfiful mikyala illa muni'un nabat. Apabila timbangan sudah dicurangi, maka tercegahlah tumbuh-tumbuhan. Apabila timbangan sudah mulai curang, maka terjadilah musim paceklik. Apabila bisnis sudah bergaya mafia tadi itu, kecurangan-kecurangan terjadi, tender di balik pintu, yang dimenangkan cuma kelompok-kelompok yang bisa memberikan presentasi yang besar, muni'un nabat, terjadilah paceklik. Paceklik, panen gagal, wereng ya wereng, kemarau panjang, it's okay, air sulit, iya, tetapi kan semua itu ada yang ngatur. Kemarau ada yang ngatur, belalang itu ada yang ngatur, air itu juga ada yang ngatur. Yang ngatur itu yang serba maha. Kalau ia murka melihat kecurangan timbangan, Allah itu kalau murka kan gampang saja, tinggal komandoin balang, lang, hancurin tuh sawah. Konvoy belalang, konvoy. Allah tinggal ngutik angin El Nino, mampir lo ke Indonesia. Hujan gak turun-turun, kemarau panjang. Jadi kalau musim kemarau kan namanya anginnya El Nino. Kalau musim hujan anginnya namanya La Nina. Cakep namanya, kejem orangnya. Saudara lihat Cina sekarang sedang kena La Nina, banjir besar, ribuan orang meninggal. Dia mah ribuan mati kagak berasa, rakyatnya miliaran. Bangladesh lagi ngalami La Nina, India lagi ngalami La Nina. Angin, hujan, kemarau, belalang, itu kan ada yang ngendaliin. Kuncinya bukan di belalangnya, kuncinya bukan di peredaran matahari berputar, kuncinya di atas yang mengatur semua itu. Kalau timbangan sudah mulai curang, pengusaha sudah nggak mau jujur, apa nggak bikin perut jadi mual? Begitu rakyat antri sembako pingsan nggak dapat beras, sementara beras ditumpuk-tumpuk sampai membusuk. Kemana hati nuraninya? Kemana akal pikirannya? Kemana mereka yang berbuat atas nama rakyat tapi melihat rakyat susah tidak tergerak hatinya? Apabila timbangan sudah mulai dicurangi, bisnis sudah mulai melenceng, maka terjadilah paceklik. Sebuah negara yang berhasil dalam swasembada pangan, lalu sekarang menjadi negara yang rakyatnya antri untuk memperoleh kebutuhan pangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini intinya adalah kecurangan. Kalau kecurangan sudah terjadi di mana-mana, dan ini milik siapa saja, bukan soal tempat, bukan soal jabatan, soal manusianya, SDM-nya. Kecurangan tidak cuma terjadi di kantor, di masjid bisa terjadi kecurangan. Korupsi tidak hanya bisa terjadi di kantor, di madrasah bisa ada korupsi. Faktor manusianya, ini soal SDM. Kecurangan yang besar, tentu besar lagi kerugiannya. Kecurangan yang kecil, kecurangan sehari-hari, pedagang-pedagang kecil ngurangi timbangan, barang yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk, itu merugikan perorangan. Kecurangan yang besar merugikan bangsa dalam bentuk total, dalam bentuk seutuhnya. Nah, kecurangan-kecurangan seperti ini rakyat kan lihat, rakyat kan tahu, dan itu kembali terakumulasi di sini, pegel. Dan jangan lupa, rakyat yang nggak ngomong itu, rakyat yang nggak bersuara itu, batinnya menjerit, jeritannya menggoncang aras, dan itu didengar Allah. Yadullah fauqal jamaah, kata Nabi, tangan Tuhan di atas orang banyak. Jeritan hati rakyat menggoncang aras. Rakyat yang terlalu banyak dizolimi, rakyat yang terlalu banyak dirugikan, ya rakyat yang terlalu banyak di atas namakan,
menjerit batinnya, menggoncang aras, dan Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini faktor yang ketiga, timbulnya kecurangan. Faktor yang keempat maksud saya. Yang kelima, penyebab timbulnya bencana menurut baginda Nabi, wala muni'uz zakat wala muni'uz zakat illa hubbisa anhumul qatr. Apabila zakat enggan dibayar, maka tercegahlah qatrun. Qatrun ini kalau bahasa kita sembako. Maka tercegahlah kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Ini, kita tidak meragukan bahwa yang kita tuju adalah masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Nah, antara kemakmuran dan keadilan ini memang sering tidak bisa berjalan seiring. Pada saat kemakmuran kita kejar, ekonomi kita pacu, ada nilai-nilai keadilan yang tertinggal. Pada saat nilai keadilan kita tegakkan benar-benar, ada unsur-unsur kemakmuran yang terabaikan. Oke, kita bisa mengatakan kasus. Oke, kita bisa mengatakan itu sebagian kecil. Tapi kalau sebagian kecil, lama-lama kan jadi sebagian besar. Oke, kita mengejar kemakmuran. Pertanyaannya, kemakmuran untuk siapa? Oke, kita berikan kelompok tertentu kue yang besar dengan harapan nanti dia bagiin kuenya kepada yang kecil-kecil. Tapi kenyataan, mereka yang dapat kue besar akhirnya malah lupa diri dan lupa daratan. Mau makin besar, malah memeras yang kecil-kecil ini. Sekarang kan yang kecil modali yang besar. Ramai-ramai buka bank, ternyata kamuflase. Uang banknya untuk kredit perusahaannya sendiri. Nasabahnya rakyat kecil. Artinya apa? Rakyat kecil disuruh modalin orang yang udah gede. Ini kan sumber geledek urusan. Ini kan permainan apa lagi? Rakyat kecil suruh modali yang gede. Nasabahnya rakyat kecil, kumpulkan uangnya di bank, kucurkan kredit kepada perusahaannya sendiri. Bukankah itu rakyat kecil suruh modali yang gede? Sudah begitu kejamkah kita untuk meraih keuntungan dengan mengorbankan orang kecil ini? Sudah tidak bicara lagi kah nurani kita melihat penderitaan orang yang semakin susah ini? Kalau zakat enggan dibayar, padahal zakat 2,5% saja, 2,5% saja. Kalau itu pun enggan, kalau zakat saja enggan, bagaimana pula yang namanya sodako, bagaimana pula yang namanya infak, bagaimana pula yang namanya santunan, bantuan. Kadang-kadang lipstick nyumbang si nyumbang, cuman nyolongnya lebih gede. Ini namanya sumbangan lipstick. Buat lipstick itu kan buat ngumpetin bibir pucat. Itu fungsi utama lipstick. Buat ngumpetin korupsinya, nyumbang kegiatan-kegiatan sosial, tapi yang dia korup lebih gede dari yang dia sumbangin. Lipstick kamuflase, nepu kata anak sekarang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian berat kewajiban zakat ini sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar pernah keluar komando perangi orang yang enggan membayar zakat. Perangi, karena fungsi zakat adalah menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Bahwa ada kemiskinan itu Qur'ani. Allah menyatakan, aku melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ini kan kesenjangan. Allah melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ada itu. Tetapi itu berjalan secara nature. Nah, kalau direkayasa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk,
Yang sudah besar dapat proyek besar, yang kecil dapat tetelan. Ini kan rekayasa namanya. Kesenjangan yang direkayasa ini yang kita harus kikis. Nah, fungsi zakat menjembatani dari sisi sosial. Dari sisi pribadi, Nabi berpesan, zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Sekarang ada istilah nyuci uang. Uang hasil korupsi itu bisa dicuci, dijadikan uang bersih. Bukan pakai rinso, bukan. Pakai politiknya koruptor, diolah sedemikian rupa sehingga jadi uang resmi. Sudah memutik, itu termasuk yang disebut kejahatan kerah putih, white collar crime. Kejahatan kerah putih, kejahatan pakai dasi, kejahatan kelas kakap. Makanya orang mendingan goblok kagak bener daripada pinter kagak bener. Goblok kagak bener itu gampang ngurusinnya. Pinter kagak bener, ini yang berabe bener ngurusinnya. Kita bukan cuma perlu orang pinter kok di zaman sekarang. Kita perlu orang-orang benar, yang punya komitmen, yang sesuai kata dan perbuatan, yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, yang punya sense of politik yang tinggi, yang peka, yang penuh keterbukaan, yang punya wawasan dan pandangan jauh ke depan. Dari sisi pribadi, zakat itu membersihkan harta kita. Ya, dia tercampur dengan yang subuhat, dia bahkan mungkin tercampur dengan sedikit-sedikit yang haram. Itu zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat itu. Pada sisi sosial ia menjembatani, pada sisi pribadi ia membersihkan harta kita. Karena itu kalau kita minta berdoa minta rezeki, syarat rezeki itu halalan thayyiban wasi'an. Nggak pernah kurang dari 3 itu. Halal, bagus, banyak. Halal, bagus, tapi sedikit, susah ngaturnya. Halal, banyak, tapi kurang bagus, buat apaan? Bagus, banyak, tapi haram, enggak ada artinya. Sebab kata Imamul Ghazali, kalau kau terlalu suka memakan makanan yang haram, dikunyah masuk ke dalam perut besar, digiling oleh perut besar, menghasilkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf, kau juga akan cenderung berpikir yang haram. Kalau sudah cenderung berpikir yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Dulu waktu kelompok Jimbaran 200 konglomerat Indonesia kumpul, dihimbau supaya sekian persen kasih pengusaha-pengusaha lemah. Itu kan cuma sekedar belas kasihan, tidak banyak menolong keadaan. Dan bukan itu yang diperlukan pengusaha-pengusaha kecil. Yang diperlukan adalah berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami peluang seperti mereka juga dikasih peluang. Kalau cuma dikasih 100 juta, 200 juta hari ini, usaha kami nggak ada prospeknya, peluang kagak ada, kan sama juga bohong. Diceburin ke kali, disuruh berenang, tangan diikat, mendingan mampusin ketahuan. Ayo berenang, berlomba, tangan diikat, kaki diikat, sama saja nyuruh mati. Jadi jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Yang diperlukan pengusaha kecil menengah ke bawah itu bukan cuma sekedar belas kasih dari konglomerat-konglomerat besar. Berikan kami peluang seperti mereka juga dapat peluang. Berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami kredit dengan kemudahan seperti mereka juga kalau minta kredit begitu mudahnya. Menciptakan peluang dan kesempatan, pemerataan. Bukan menciptakan manusia Indonesia dengan standar ekonomi yang sama. Semua rumahnya harus sama, semua punya mobil. Itu sih kebersamaan bebek.
Bebek, coba lihat bebek, satu ngalor semua, satu ngidul semua. Kebersamaan bukan itu. Kebersamaan adalah menciptakan peluang. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa ikut naik jadi sedikit kaya? Kalau pengusaha yang sudah kuat bisa bertambah menjadi kuat dengan proyek mega proyek, kenapa yang menengah tidak bisa ikut menjadi kuat? Dan kenapa kekejian itu merajalela? Kita dengar lewat berita-berita PLN tekor, PLN utang. Kenapa? Dia beli listrik dari swasta yang belinya lebih mahal daripada penjualannya. Artinya dia beli itu listrik dari perusahaan listrik swasta, dia jual kepada rakyat lagi. Harga jualnya lebih murah daripada dia beli kepada swasta. Kenapa? Ada tekanan lagi tuh. Biasa siklus lagi. Hukum Boyle. Atas neken, paling bawah gepeng. Ya kita nih rakyat kecil, emang nasibnya gepeng terus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari 5 penyebab bencana ini kita ambil kesimpulan untuk sebuah renungan dan introspeksi kita bersama. Pertama, mengingkari janji, padahal janji itu yang lebih tinggi nilainya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik wakil-wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin-pemimpin rakyat di dalam kabinet, apabila memangku suatu jabatan, selalu mereka mengawali dengan sumpah, dan sumpah itu dimulai dengan demi Allah. Sadarkah kita pada saat itu kita ucapkan bahwa kita sudah mempertaruhkan Allah untuk jabatan yang kita pegang? Kita sudah mempertaruhkan nama Allah untuk posisi yang dipercayakan kepada kita. Sadarkah kita bahwa menyia-nyiakan itu satu dosa yang sangat besar, yang tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada rakyat yang kita wakili, kepada rakyat yang kita pimpin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang memilukan dan memalukan. PHK terjadi di mana-mana, pengangguran meningkat, harga-harga membumbung tinggi, daya beli rakyat semakin lemah. Sementara di bidang politik, kejadian-kejadian memberikan indikasi bahwa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dewasa ini tengah berada dalam ujian yang berat. Pada jumpa kita kali ini, tanpa bermaksud untuk mencari kambing hitam dari bencana yang kita hadapi, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin, ada 5 perkara yang dapat menimbulkan 5 macam bencana. Mari kita renungi hadis ini satu demi satu sebagai bahan introspeksi buat kita semua dalam menghadapi bencana yang tengah berlaku sekarang ini. Yang pertama, manaqasa qaumul ahda illa sullita alaihim aduwwuhum. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janjinya, maka mereka pun akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sederhana saja nampak kalimat dalam hadis ini. Apabila orang sudah mengingkari janji, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Dan musuh kita yang paling utama saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengingkari janji kita sendiri. Di saat awal-awal berdirinya Orde Baru, kita pernah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita berjanji bahwa kita akan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu semua pada permulaannya.
Waktu demi waktu berjalan, kita lupa dengan janji yang kita ucapkan itu. Ketuhanan yang Maha Esa kita ucapkan, tapi kesetanan yang luar biasa yang kita lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita dengungkan, tetapi kemanusiaan zalim dan biadab yang kita praktekkan. Sederhana saja saudara, hampir setiap pejabat pada posisi-posisi kunci, di awal-awal ia memangku jabatan itu, biasanya ia mengucapkan sumpah dengan lafaz demi Allah, bahwa dalam melaksanakan jabatan ini saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Itu pada permulaannya. Lama-lama rupanya hadiah itu asik juga, mulai diterima. Lama-lama dirasa kurang, mulai menagih. Dan akhirnya terjadilah praktek yang disebut suap menyuap, semir menyemir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah menjadi kenyataan, bagaimana kita mau menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah bahwa kita merasa mewakili rakyat untuk menikmati harta dan kekayaan negara, sehingga rakyat banyak tidak bisa ikut menikmatinya. Menumpuklah harta itu sehingga terjadilah pepatah, gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Kita ingkar dengan janji yang kita ucapkan di awal-awal kita bergerak. Kita ingkar dengan janji pada saat kita mengatakannya dengan menyebut nama Allah, dengan mempertaruhkan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya jabatan pun mengalami tender. Sudah menjadi rahasia umum. Orang mau jadi lurah mesti mengeluarkan uang, mau jadi camat mesti mengeluarkan uang, mau jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur, itu ada pasarannya. Secara logika, kalau orang memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran, modal pasti pulang, modal pasti kembali. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali, bagaimana modal bisa pulang. Kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat? Itu nomor 18. Kemudian kalau ada proyek-proyek besar, pertanyaannya ialah bukan apakah proyek ini bermanfaat bagi rakyat, apakah proyek ini layak untuk diteruskan, tetapi yang jadi pertanyaan paling utama ialah bagian saya berapa duit dari proyek ini. Kita bisa lihat proyek, mega proyek lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, triliunan rupiah, dan proyek itu gagal. SD Impres bulan ini diresmikan, bulan depan retak. Jembatan-jembatan bulan ini gunting pita, bulan depan runtuh. Kita ingkar dengan janji. Kita berkata kita bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi kita tidak pernah mengenal rakyat itu. Apabila suatu kaum sudah mulai mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Akibatnya tersusunlah barisan-barisan sakit hati yang makin lama makin menjadi bola salju, menggelinding membesar, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ini penyebab bencana yang pertama. Kita tidak konsekuen. Tadinya kita dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi. Pada waktu kita belum mendapat kesempatan. Setelah kita naik punya kesempatan, rupanya korupsi enak juga dirasa.
Terjadi pergeseran nilai, orang luntur, kehilangan idealisme awal. Lalu untuk menghibur diri, menutup kesalahan, kita gunakanlah pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak, bahwa kita harus mikul dhuwur mendem jero. Itu semua cuma sebagai dalih agar kesalahan kita tidak dibicarakan orang lain. Padahal kita sendiri yang mengingkari janji. Kita yang keluar dari komitmen awal kita. Kita berjanji melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan murni dan konsekuen. Kita berjanji untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Namun dalam kenyataannya itu tidak kita laksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kita bergeser, kita mengalami proses degradasi, peluncuran nilai, dan akhirnya terbentuklah barisan-barisan sakit hati yang semakin lama semakin membesar itu. Kita harus introspeksi. Memang kalau zaman sedang susah, biasanya kambing hitam laris, tukang kompor gentayangan. Itu dari dulu selalu mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita tidak bicara siapa yang salah, kita bicara sistem. Dan sistem itu bisa mengena siapa saja. Kalau orang sudah mulai mengingkari janji, bergeser dari komitmen awal, itu sudah mulai ia mengalami proses peluncuran, proses degradasi. Ini penyebab yang pertama. Kita tidak lagi konsekuen bahwa bumi, air, sumber daya alam adalah milik negara, dikuasai oleh negara, digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata rakyat yang makmur itu tidak merupakan gambaran yang menyeluruh dari rakyat kita. Undang-undang dasar kita menganut ekonomi kekeluargaan, tapi yang kita praktekkan adalah ekonomi keluarga. Kalau bukan